Oke kawan-kawan, malam hari ini ada alumni ya dari Tasikmalaya. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Siddiq ya, pengasuh Pondok Pesantren Nur Madinah ya gitu ya. Ustadz Siddiq, come here. Nah, ya. Beliau juga mantan anxiety disorder. Sebab musababnya tidak ngerti ya, silakan nanti ditanyakan sendiri ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah saya bisa bersyukur kepada Allah hari ini, malam ini bisa silaturahim ke sini ke Pak Guru. Masya Allah. Kebetulan anak sedang liburan. Saya juga punya anak di Magelang. Di menengok anak tadi siang. Kemudian malam ini memang sengaja untuk mengingat kembali 1 tahun yang lalu ya, bulan Desember saya datang ke sini dalam keadaan kelingan segala macam. Alhamdulillah setahun berjalan sudah banyak perubahan, bahkan Pak Guru juga tadi kaget saya sudah bisa membawa lagi anak yang baru. Dari SBS ini. Waktu silaturahim tahun yang lalu setelah dari SBS anak saya masih 3 dari yang ini ya. Kemudian tahun ini sudah bertambah lagi 1 orang. Sebenarnya saya juga bingung mau cerita apa nih, gitu kan. Cuma mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasannya penyakit semacam kita ini bisa kena ke siapapun. Ini harus dipahami dulu. Jadi dia tidak pandang bulu, mau dia ini ahli agama, mau dia ahli kesehatan, atau dokter sekalipun bisa kena. Mungkin orang sekarang beranggapan namanya ustadz itu mesti paling tenang, ustadz itu mesti orang yang paling bijak kan gitu. Tapi mungkin di balik ketenangannya dan kebijakannya itu dia banyak pendaman-pendaman, ya kan? Jadi intinya hanya pandai menasihati orang, tapi dia sendiri pun tidak bisa menerapkan. Gitu ya. Sehingga terjadilah penyakit yang seperti kita ini, yang sering disebut dengan penyakit anxiety disorder, penyakit kecemasan berlebih. Dan memang ya mungkin saya dari sudut pandang saya sebagai orang yang memang basicnya dari pesantren, memang Nabi sendiri pun mengatakan di akhir zaman itu memang nanti ya, ada penyakit manusia di mana dia suka dengan kesenangan, dengan kehidupan, tapi takut dengan kematian, yang disebut dengan penyakit wahyu. Kita ini kalau mau jujur sebenarnya takut mati, bener nggak? Kelingan, kayak terasa mau pingsan, ujung-ujungnya apa? Mati kan, takut mati di situ. Gitu. Makanya saya mengalami gara-gara takut yang berlebihan ini sampai semua aktivitas ini terganggu. Saya nggak tahu ibu-ibu atau bapak ini separah apa begitu kan. Cuman yang jelas yang saya rasakan, saya ini sampai pernah mau Jumatan, saking kekhawatiran yang berlebihan itu melihat orang banyak itu, baru sampai pintu masjid saya sudah nggak kuat. Tiba-tiba kepala tuh kelingan, kemudian dada bergetar, rasa-rasanya saya mau mati ketika itu. Akhirnya nggak jadi Jumatannya. Saya langsung pulang. Bayangkan, ustaz sudah di depan masjid pakai jubah dengan rapi, balik lagi ke rumah. Ini bukan kejadian karang-karangan, ini kejadian yang dialami. Kemudian saya tidak berani khutbah. Saya ini di daerah saya mungkin kata orang tuh ya kalau di kecamatan tuh
sering ngisi lah gitu kan, di masjid kecamatan, pengajian kecamatan segala macam. Saya 1 tahun itu nggak pernah ngisi khutbah di masjid kecamatan. Setiap ada jadwal saya pending. Pokoknya saya cari alasan saja apa pokoknya supaya tidak jadi. Masih banyak hal-hal yang saya alami. Termasuk maaf saya ngajar santri itu. Saya kan kadang ngajar apa saja. Dari mulai ilmu fikih, ilmu yang saya kuasai saya ajarkan. Ini lucu gitu. Saking sakutnya mati gitu. Sampai ketika mau masuk ke bab pembahasan bab jenazah itu, saya lompati. Ini gak usah dibahas dulu saya bilang. Saya lompat sampai bab berikutnya. Masya Allah, ini kan saking seperti itu ketakutannya. Cuma kan lama-lama ya kita juga sebagai manusia yang berpikir ini penyakit apa gitu kan. Mesti kita juga ya sebagai seorang yang beragama kemudian ada basic pesantren ya Nabi sudah mengatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Maka kita nggak boleh berputus asa kemudian menerima ya sudahlah kalau begini saya terima. Kemudian dalam arti tidak ada usaha. Yang menerima harus, tapi usaha juga harus, gitu kan. Jadi ada konsep di mana dalam Islam sendiri Nabi mengatakan, Nabi mencontohkan ada yang sifatnya memang sebuah keyakinan yang harus diterapkan, tapi keyakinan juga itu bukan meruntuhkan sebuah usaha, gitu kan. Ya sembuh memang dari Allah, tapi kita juga harus ada usaha untuk mencari kesembuhan. Rezeki kita harus yakin itu dari Allah, tapi bukan berarti dengan keyakinan itu kita berleha-leha santai-santai tidak mau usaha. Nah ini juga sebuah kesalahan. Jadi ada konsep di mana keyakinan memang itu adalah pegangan hati, kemudian kita juga secara zahir, secara kasar memang harus usaha dengan maksimal. Maka akhirnya saya bertemu yang mencari-cari dengan perjuangan yang panjang gitu. Ya. Mungkin di Tasikmalaya ini hampir semua tabib sudah pernah saya datangi itu. Dari mulai yang ini, mulai itu, wah semua sudah ya. Dengan metode ini, metode itu banyak yang sudah kita datangi, sudah kita coba. Ya. Tapi pada akhirnya ya buntu gitu. Ya. Karena memang terkadang orang yang kita datangi itu tidak paham dengan apa yang terjadi dengan kita. Kalau Pak Guru ini memang orang yang sudah mengalami, orang yang sudah merasakan, bahkan mungkin apa yang dirasakan oleh kita sekarang ini itu belum seberapa dengan apa yang dirasakan oleh Pak Guru, gitu ya. Jadi artinya apa yang mungkin yang kita merasa kok ini penyakit ini kok kayaknya batal banget, kita merasa kok ini terpuruk banget gitu. Belum tentu apa yang kita rasakan itu separah Pak Guru. Tapi Pak Guru kita lihat sekarang sehatnya, kemudian kegiatannya gitu kan. Bahkan bukan hanya beliau yang sehat, beliau bisa mengkultivasi orang lain, memberikan semangat orang lain untuk sehat, gitu kan. Menjadi asbab bagi orang lain untuk sehat. Maka kalau kata guru saya, kalaulah yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan itu. Nah, kita akan bisa dengan cara menempuh proses yang sama. Itu suatu hal yang harus jadi prinsip bagi kita. Ketika orang lain bisa, maka kita pun akan bisa selama caranya sama. Bahkan kita akan lebih bisa kalau cara kita lebih hebat daripada dia. Jadi yang mau saya tekankan yang pertama, kita harus yakin setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Yang kedua, selaku orang ini kita harus merasa, kalau kata guru saya ini karena ini penting juga diterapkan dalam dunia pesantren itu, seorang murid itu ibarat orang buta. Orang buta itu harus ikut kepada orang yang melek, jangan protes. Nah terkadang kita ini udah tahu kita buta, nggak bisa melihat jalan, tapi protes. Dibawa ke sini malah milih jalan sendiri. Nah itu kan, akhirnya masuk jurang. Nah itu.
Nah, kalau kita tamsilkan atau ibaratkan, analogikan, Pak Guru ini orang yang melek, kita ini orang yang buta. Dengan penyakit kita yang sekarang ini, kita orang buta. Pak Guru ini orang yang melek, sudah pengalaman, sudah tahu tata caranya, sudah tahu metodenya gimana. Kita ini orang yang buta. Maka ikut saja, nggak usah banyak mikir. Jadi nggak mesti segala sesuatu itu harus masuk logika kita. Kadang surga, neraka, api kok bisa, yang umumnya bisa membakar, kok kepada Nabi Ibrahim tidak membakar. Kita kan kalau mau dipikir logika kan nggak bisa juga itu. Nah, kalau kita cerita dalam agama kita saja, Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj itu kan. Isra dan Mi'raj menempuh perjalanan yang begitu jauh, bayangkan. Hanya dalam waktu, dalam hadis itu ketika orang Mekah sudah tidur semuanya. Sudah tidur semuanya itu artinya sudah malam sekali. Dan Nabi Muhammad kembali ke Mekah itu ketika orang Mekah belum bangun dari tidurnya, artinya belum subuh, gitu kan? Perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai Sidratul Muntaha. Sementara luasnya langit pertama dengan langit yang kedua bagaikan kelereng di atas padang pasir yang begitu luas. Begitupun perbandingan langit kedua dengan langit kedua seperti itu. Ini otak kita nggak masuk. Otak kita nggak masuk. Terus gimana? Harus diyakini dengan keimanan itu sudah selesai. Nah, karena penyakit kita juga gak masuk logika. Masa kok tiba-tiba masuk lihat orang banyak kok keliengan itu? Logika dari mana? Tiba-tiba kita kok ada masalah, ada apa kok langsung ngos-ngosan, langsung dada der-deran gitu kan? Itu kan kalau dipikir-pikir kok bisa gitu. Maka cara penyembuhannya pun ternyata kadang dengan perkara-perkara yang kita nggak masuk. Ya sudah, manut saja, ikut saja kepada guru. Buktinya sudah banyak, sudah jelas. Insya Allah kita akan bisa seperti yang lain. Tapi kalau kita masih banyak mikir, kok ini kok kayaknya nggak masuk, kok ini kayaknya kok nggak masuk, nggak sesuai gitu. Ya nanti sembuhnya pun nanti seperti itu, nggak jadi. Dan insya Allah ya, saya mungkin nggak bisa terlalu banyak memberikan motivasi karena saya bukan ahli dalam bidang ini begitu. Nanti kalau saya banyak motivasi nanti Pak Guru kalah sama saya. Tapi intinya itu saja gitu. Kita yakin, intinya Pak Guru tuh orang yang melek, kita ini orang yang buta. Ikut saja sudah. Insya Allah nanti sembuh itu kita tiba-tiba sadar kok kita tiba sembuh. Saya punya santri banyak ratusan. Saya kalau ngomong nggak masalah. Tapi kalau giliran saya ke orang-orang di luar santri, ya, katakanlah segini aja, itu sudah keliengan. Harusnya dengan yang lebih banyak itu kan harusnya secara teori kan lebih nervous, lebih takut begitu kan. Tapi ini kok enggak. Artinya di sini ada masalah, ada mindset yang harus berubah. Ya. Maka yang paham adalah Pak Guru, saya nggak paham. Ya meskipun kalau kita menggali dari dunia keislaman juga sebenarnya masuk juga. Kalau mau kok pengen dilogikakan gitu, sebenarnya masuk logika juga. Ya. Bahkan dari segi agama pun itu akan masuk secara teori-teorinya. Kalau saya pun mau sambungkan sekarang dalam Islam ini ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sekarang mungkin kita ini hanya baru iman, yakin, Islam, tahu akan keadaan syariat harus gimana menghadapi orang, misalnya gak boleh marah, dan itu kan sebatas syariat. Tapi kita ini sekarang belum ihsan. Ya. Apa yang sudah tertera dalam kitab, apa yang sudah ada di dalam buku, apa yang sudah diceritakan oleh para ulama, itu hanya terdengar dari telinga kita, hanya tersimpan di dalam otak kita, tapi belum bisa menjadi sebuah pengamalan, gitu kan? Sehingga belum ada ilmu ihsan dalam diri kita. Sementara dalam tubuh kita ini Allah sudah ciptakan yang disebut dengan segumpal daging gitu. Ya, hati gitu kan. Yang kata Nabi ala wahyal qalb. Ketahuilah yang daging itu disebut dengan hati. Yang kalau dia betul seluruh badan akan baik. Kalau dia rusak maka seluruh badan pun akan rusak. Bahkan dalam Al-Quran sendiri yang akan selamat di akhirat itu yang hatinya baik. Illa man atallaha biqalbin salim.
kalau kita mau tarik ulur, jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang sehat, orang yang akan selamat itu orang-orang yang hatinya selamat. Siapa yang selamat? Yang bisa menerapkan teori-teori yang ada itu menjadi sebuah sifat dalam dirinya. Kita ini sekarang hanya pandai berteori, hanya tahu ini prakteknya nggak bisa. Ketika ada orang marah, kita pun ikut marah kan gitu. Kalaupun nggak marah dipendam, akhirnya apa? Jadi penyakit lagi, jadi anxiety lagi kan gitu. Maka yang tahu hal ini menyelesaikannya Pak Guru. Gitu kan. Maka insya Allah dengan teori-teori yang ada di sini, saya pribadi merasakan sekarang alhamdulillah sudah bisa pengajian lagi di mana-mana. Ngaji di Bandung juga alhamdulillah sudah bisa. Kemarin juga ngaji di kecamatan penuh semuanya itu. Satu ruangan besar itu, gedung besar itu. Kemudian hadir juga ulama-ulama yang sepuh-sepuh yang sudah, yang mungkin lebih umurnya dari saya lebih tua gitu kan. Biasanya kalau dalam dunia keustadan itu kalau ada yang lebih senior kita lebih nervous Pak Guru ya. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang diterapkan dari Pak Guru, saya sudah bisa berdamai dengan keadaan semacam ini. Jadi sudah bisa dari awal hingga akhir itu sudah bisa enjoy. Kalau dulu jangankan bisa menyampaikan, melihat orangnya saja sudah ketakutan. Bahkan mungkin lari dulu, nggak jadi ngajinya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa seperti itu. Maka insya Allah ya harus yakin ketika saya bisa, yang lain juga bisa. Berarti bapak-bapak ibu juga bisa. Tidaklah kita didatangkan oleh Allah ke satu tempat, kecuali Allah juga akan memberikan perangkat kepada kita untuk menyerang atau untuk menerima apa yang ada di tempat ini. Jadi artinya ketika Allah datangkan kita ke SBS ini, sebenarnya kita ini bisa sembuh dengan teori SBS. Asal kita mau menerima dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Tahu. Ya. Jadi kalau nggak bisa, berarti ada yang salah dalam diri kita penerimaan ini, yang masih menggunakan logika berpikir sehingga hilang ketaatan, hilang kemanutan, yang pada akhirnya sembuhnya pun nggak jadi. Kayaknya nggak separah kan? Ya. Kalau saya datang ke sini aja tuh masih takut saya. Sama supir saya tuh tinggal, saya masih mikir ini gimana saya ditinggal. Masih mikir itu. Sementara kan aturannya nggak boleh nggak boleh ada pendamping dulu ya. Kalau mau sembuh tinggalkan yang ada pendamping. Ya. Kecuali kalau ada pendamping harus bayar yang sama, daripada bayar double mending untuk pulang aja. Mungkin Pak Guru buat aturan itu supaya orang tuh mikir gitu ya, supaya akhirnya ya udah mending sendiri aja. Karena kalau nggak gitu nggak jadi. Bahkan saya pulang pun berani mencoba. Meskipun kelihayan masih ada, ketakutan masih ada, tapi saya ini kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau mau nunggu nanti teori yang disampaikan Pak Guru kok nanti lagi nggak jadi. Makanya kalau kata Pak Guru minum kopi, minum aja. Gitu kan lama kayak Budiman sendiri. Alhamdulillah selamat kok. Ketika kita selamat sampai kasih, timbul keyakinan keberanian lagi. Oh berarti saya itu nggak apa-apa. Akhirnya makin berani. Jadi nggak instan juga Bu, Pak ya. Saya mau ketika pulang dari sini pun nggak langsung, maaf ya bukan berarti, tapi jangan dipahami oh berarti kalau begitu nggak langsung sembuh, nggak juga. Terkadang juga ada yang sebagian langsung total sembuh. Tapi kan setiap orang prosesnya beda-beda. Langsung ternyata berani, harus mencoba, kita nggak apa-apa, ini hanya sebuah sensasi saja kan gitu. Akhirnya mencoba. Ketika mencoba nggak apa-apa, maka lebih berani lagi. Akhirnya ya dengan tanpa sadar kita sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Jadi taat, berani mencoba, lakukan, insya Allah kita lama-lama bahkan nggak sadar kok. Alhamdulillah saya sudah sadar. Alhamdulillah saya sudah bisa nyetir. Alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi. Setahun pas mungkin ya, saya tahun Desember tahun kemarin 2021, sekarang Desember. Nah, insya Allah itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian juga bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin, ya Allah, amin. Aplaus dulu ya. Ya, terima kasih Ustaz Siddiq atas motivasinya ya.